Halo, selamat siang, Bung Bis. Tolong dong. Sebentar. Selamat siang, Bung Bis. Suaranya belum diaktifin. Cek. Kedengeran nggak? Nah, kedengeran. Oke, sip. Selamat siang. Siang. Kita sekarang tergabung di ini channel YouTube. Kita mau upload itu namanya wawancara Mata Jiwa. Dengan hostnya saya Andre Ardianto. Itu ngambil topik-topik yang ringkas-ringkas saja, beberapa puluh menit, mungkin 15 atau 20 menit. Jadi sekarang ini saya ingin coba angkat topik, ini terkait dengan topik sebelumnya juga, relasi pengetahuan dengan keyakinan, Bung Bis. Oh iya. Hal yang ditanyakan itu aja? Jadi, apa ada sub pertanyaan? iya, kadang kebalikannya ya, antara pengetahuan terhadap keyakinan, demikian juga relasi keyakinan terhadap pengetahuan. Karena terkadang keyakinan tertentu itu membuat kita tidak open mind terhadap pengetahuan baru gitu, karena kita sudah meyakini sesuatu sebelumnya gitu. Mungkin silakan, Luis. Baik. Pengetahuan itu sendiri adalah topik-topik yang berhubungan dengan filsafat dan ilmu pengetahuan tentunya ya, sehingga kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa pengetahuan itu sendiri adalah hasil dari proses yang bertahap. Pengetahuan yang didapatkan oleh umat manusia itu berasal dari proses analitik, proses observasi, proses pengukuran, proses yang mewajibkan di sana adanya pertanggungjawaban. Nah, artinya suatu keyakinan atau suatu pandangan di hadapan ilmu pengetahuan haruslah berangkat dari suatu upaya untuk menemukan fakta-fakta dengan metodologi-metodologi yang secara rasional diterima. Ini dalam perspektif pengetahuan, perspektif filsafat dan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, ada konsep tentang keyakinan yang di sana tidak mengharuskan adanya pencarian atau upaya untuk menemukan fakta-fakta melalui jalan ilmiah. Nah, keyakinan ini biasanya berasal dari ajaran-ajaran yang bersifat doktriner. Nah, untuk sampai pada keyakinan ini, seseorang tidak membutuhkan upaya-upaya ilmiah, karena upaya-upaya ilmiah tidak dimungkinkan untuk membuktikan keyakinan ini. Nah, hal yang paling gampang adalah adanya doktrin iman dalam kehidupan beragama. Sebagian agama, untuk tidak mengatakan seluruhnya, mengatakan bahwa iman dan pengetahuan itu tidak memiliki relasi. Jadi iman adalah berasal dari
keputusan yang bersifat maknawi. Yang di sana ketika seseorang berusaha membuktikannya, maka pembuktian ini sendiri tidak menjadi alasan untuk kebenaran iman tersebut. Dalam Kristianitas, kita melihat adanya konsep tentang cinta dan iman. Sehingga konsep cinta dan iman ini melandasi seluruh doktrin dari Kristianitas. Di sisi lain, ada lagi agama-agama yang menghendaki adanya ketundukan mutlak kepada konsep-konsep keberagamaan tanpa memberikan perhatian pada aspek filosofis dalam keberagaman tersebut. Kita menemukannya dalam sekte-sekte atau mazhab-mazhab dalam agama Islam, yang dia menganggap bahwa upaya akal untuk membuktikan beberapa, bukan seluruhnya, beberapa doktrin agama adalah upaya yang berseberangan dengan esensi dari keberagaman itu sendiri. Nah, artinya kita mau bahas keyakinan dari sisi mana? Keyakinan dari sisi saintifik, dari sisi filsafat, atau keyakinan dari sisi yang bersifat non-saintifik, non-filosofi. Kalau kita ingin membahasnya dari sisi dari sisi non-filosofi dan saintifik, bentuk-bentuk keyakinan ini ada pada agama-agama tradisional maupun agama-agama yang muncul belakangan. Nah, dalam filsafat sendiri, ataupun dalam ilmu pengetahuan, keyakinan-keyakinan ini harus berlandasan pada sebuah metodologi yang memungkinkan bagi keyakinan ini untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dapat dibuktikan secara rasional. Nah, tujuannya apa? Agar mengantarkan manusia kepada fakta-fakta yang bersifat objektif. Nah, kalau kita melihat dari nature dari filsafat itu sendiri, kita menemukan fakta bahwa kecenderungan manusia untuk berkoneksi atau berelasi dengan hal-hal yang bersifat objektif adalah kecenderungan yang sangat manusiawi. Sehingga kecenderungan-kecenderungan ini menjadi alasan utama bagi manusia untuk mencari kebenaran. Saya rasa itu ulasan yang cukup menggambarkan bagi saya bagaimana relasi antara pengetahuan dan keyakinan seseorang. Karena kan ini maksudnya kalau dari perspektif yang ingin saya gali itu ya, mata jiwa itu artinya ingin mencoba mencari lubuk realitasnya. Jadi realitas keyakinan itu sendiri, pada hakikatnya keyakinan manusia itu bagaimana relasinya terhadap pengetahuan. Gitu. Terlepas apakah dia disebut keyakinan beragama, atau keyakinan optimisme, ataupun keyakinan saintifik gitu ya. Tapi yang jelas keyakinan manusia itu sendiri apakah terlepas dari pengetahuan, atau dia selaras dengan pengetahuan gitu. Orang bisa meyakini sesuatu itu kan pasti ada sebabnya gitu. Apakah pengetahuan itu menjadi salah satu syaratnya, atau justru dia harus tidak mengetahui agar dia bisa meyakini gitu. Ya, sebagaimana telah saya jawab sebelumnya, ada dua bentuk keyakinan. Keyakinan yang berlandaskan pengetahuan dan keyakinan yang diasumsikan tidak memerlukan adanya pengetahuan di dalamnya. Nah, dari sisi yang paling manusiawi itu sendiri, sebenarnya manusia menghendaki fakta-fakta objektif, yang artinya itu adalah pengetahuan, untuk sampai pada keyakinan. Nah, selain dari, saya menemukan satu suatu spektrum baru tentang keyakinan ini sendiri. Ada kadang-kadang kita melakukan sesuatu atau berupaya untuk mencapai sesuatu dengan optimisme.
yang mengindikasikan katanya di sana tidak artinya kita tidak ada pengetahuan di dalamnya. Kita hanya butuh optimisme. Kita yakin bahwa kita dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, pernyataan-pernyataan ini dapat kita kritisi. Kita tidak mungkin berupaya, atau kebanyakan kita secara tidak langsung tidak mungkin berupaya untuk mencapai sesuatu tersebut jika pada dasarnya kita tidak menyadari adanya potensialitas-potensialitas bagi kita untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kesadaran tentang adanya potensialitas-potensialitas pada diri manusia yang dapat mencapai suatu keadaan tertentu, ini adalah bagian dari pengetahuan. Pengetahuan itu sendiri adalah relasi dengan yang objektif. Ini yang disebut dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan dalam artinya yang paling sederhana, yang paling umum adalah kumpulan data-data, kumpulan informasi-informasi. Tapi dalam filsafat ada pengetahuan ini sendiri dimaknai dengan relasi dengan yang objektif, yang real. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika dikatakan bahwa seseorang bisa meyakini sesuatu tanpa adanya pengetahuan di dalamnya, ini pernyataan yang sangat simplifikasi, menyederhanakan, atau bahkan bisa sampai pada tahap falasi. Karena pada dasarnya tidak pernah ada suatu keadaan manusia dapat meyakini sesuatu tanpa pertanyaan lanjutan, tanpa keraguan yang tersembunyi, jika ia memiliki pengetahuan di dalamnya. Boleh kita lihat bahwa banyak orang yang merevisi imannya, banyak orang yang merevisi pandangannya, banyak orang yang mengubah cara pandangnya, banyak orang yang mengkomparasi pandangan-pandangannya. Ini membuktikan bahwa adanya kecenderungan manusia untuk berelasi secara intens dengan yang objektif. Kenapa? Buktinya kita selalu merevisi pandangan kita. Oh, ini tidak sesuai. Oh, ini sesuai. Oh, ini tidak benar. Oh, ini benar. Nah, sesuai dan tidak sesuai ini, berelasi dan tidak berelasi ini, benar dan tidak benar ini adalah spektrum dari beberapa spektrum objektivisme. Oke. Kemudian menurut Bung Bi sendiri bagaimana dengan beberapa klaim agama itu menyatakan bahwa keyakinan atau keimanan itu menjadi sebuah syarat bagi keselamatan di dunia maupun di akhirat misalkan. Apakah sebesar itu pengaruh keyakinan maksudnya korelasinya seperti apa sih, kok bisa cukup dengan berbekal keimanan atau keyakinan kemudian bisa mengimplikasi pada sesuatu yang demikian tinggi janjinya gitu. Oke, baik. Sebenarnya hampir dipastikan tidak ada. Sebenarnya hampir tidak ada keyakinan yang tidak ada penjelasan di dalamnya. Ya, untuk kita mungkin bisa mengganti pengetahuan ini dengan kata-kata adanya penjelasan, adanya uraian, adanya narasi yang membuat manusia merasa cukup, merasa bahwa ini cukup untuk membangun keyakinan. Walaupun pada dasarnya dalam setiap keberagamaan, dalam setiap tradisi keberagamaan, kita menemukan ada esoterisme di dalamnya, yang dimana mengajarkan bahwa iman itu membutuhkan upaya pembuktian atau upaya yang bersifat esoterik untuk mencapai penyingkapan. Baik. Nah, namun ada sebuah narasi yang ini disampaikan oleh Buddha ketika menjelaskan, ketika ditanya apa yang akan dialami seseorang yang sudah melakukan praktek disiplin, namun ia tidak mencapai pencerahan di satu kali kehidupan. Buddha menjelaskan, untuk membuat pertanyaan ini menjadi clear, Buddha menjelaskan bahwa ada sebuah pohon yang akarnya menghadap ke timur, dan yang akarnya menghadap ke timur, kemudian Buddha bertanya, jika suatu hari pohon ini tumbang, kemanakah ia akan tumbang?
Kemudian murid yang bertanya ini menjawab tentu akan mengarah kepada akan jatuh ke arah mana akarnya mengarah. Jika akarnya mengarah ke timur, ia akan jatuh ke timur. Jika akarnya menghadap ke selatan, ia akan jatuh ke selatan. Kemudian Buddha menandaskan bahwa begitulah yang akan terjadi bagi seseorang yang melakukan praktek disiplin dalam kehidupan ini. Jika dalam pikirannya, dalam kehidupannya saat ini ada kecenderungan kepada nibbana, maka ia nanti akan tetap terseret arus menuju nibbana. Nah, ini bukan penjelasan ilmiah, ini penjelasan naratif, tapi kita dapat mengambil pemaknaan dalam cerita ini bahwa keyakinan itu bisa mengantarkan seseorang pada keadaan tertentu, di mana keyakinan ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Mungkin saja dalam kehidupan beragama, seseorang dengan keyakinan dia akan melakukan tindakan-tindakan yang dianjurkan oleh agama, direkomendasikan oleh agama, sehingga dengan kecenderungan-kecenderungan tersebut muncul sebuah kesadaran muncul suatu bentuk kesadaran dalam jiwanya, dalam pandangan hidupnya yang menyeret ia, yang membawa ia kepada keyakinan pada efek-efek dari keyakinan tersebut. Nah, namun sekali lagi keyakinan ini tidak serta-merta ia dapat membuat kita punya kesimpulan bahwa keyakinan harus bisa tanpa pengetahuan. Justru dalam agama-agama kita menemukan adanya narasi-narasi, penjelasan-penjelasan, uraian-uraian yang di sana ada aspek-aspek atau spektrum-spektrum dari pengetahuan. Walaupun itu dalam pandangan filsafat, pandangan ilmu pengetahuan tidak begitu rutin, tidak begitu mengakar metode pembuktiannya, karena di sana ada folklore, ada cerita-cerita yang kadang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, permasalahannya adalah dalam kehidupan keberagamaan, pemaknaan keyakinan ini cenderung dimaknai dengan tanpa pengetahuan atau tanpa pembuktian tersebut. Ini sangat tidak sesuai dengan sifat-sifat manusiawi dari manusia. Intinya adalah sampai pada tahap apapun, keyakinan membutuhkan pembuktian, baik itu sempurna atau tidak sempurna, baik itu mengakar atau tidak mengakar. Karena kecenderungan manusia membutuhkan relasi yang kuat dengan objektivitas. Nah, apakah dengan keyakinan tersebut manusia bisa mencapai keselamatan? Bisa saja, asal dengan keyakinan tindakan-tindakan yang dinisbatkan pada keyakinan tersebut secara akal sehat itu berelasi dengan esensi-esensi yang paling utuh dari manusia. Apa esensi-esensi yang paling utuh dari manusia? Yakni empati, belas kasih, keseimbangan batin, dan dan kesadaran. Ini yang paling esensial dari sifat-sifat manusia. Jika keyakinan tersebut tidak selaras dengan hal-hal yang sesuai dengan sifat-sifat manusiawi dari manusia, mungkin keyakinan tersebut akan malah mengantarkan seseorang tersebut pada kehancuran. Contoh, seorang bisa mengatakan bahwa ia yakin bahwa beriman kepada agama tertentu itu wajib, sehingga ketika seseorang meyakini keyakinan yang lain, orang yang meyakini keyakinan yang lain ini menjadi setengah atau bukan manusia di hadapannya, sehingga
kadang-kadang perbedaan keyakinan ini mengantarkan manusia pada pertentangan, pertarungan, bahkan sampai pada keadaan saling bunuh membunuh. Nah ini salah satu aspek bahwa penjelasan-penjelasan dalam agama mengenai keyakinan setidaknya, untuk tidak mengatakan harus, setidaknya perlu melibatkan kaidah-kaidah rasional di dalamnya. Walaupun pada dasarnya agama merasa cukup dengan teks-teks yang ada pada mereka. Itu saja. Oke. Nah, yang mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Apakah ada syarat-syarat determinan yang bersifat pasti untuk mencapai satu keyakinan? Yang mana ketika syarat-syarat itu terpenuhi, maka otomatis orang akan meyakini sesuatu. Ataukah itu melibatkan free will? Jadi meskipun syarat-syarat terpenuhi, orang bisa memilih untuk tidak percaya, untuk tidak yakin terhadap satu proposisi yang sudah dibuktikan sedemikian rupa. Oke. Free will itu bukan berarti melenyapkan hukum-hukum. Oke, bisa jadi seseorang sampai pada pembuktian bahwa dengan pernyataan-pernyataan berikut, kesimpulan ini dianggap benar. Seseorang bisa menolak ini karena dia punya free will, tapi tidak membatalkan hukum-hukum tersebut. Contoh, pesawat terbang yang terbang di angkasa itu tidak membatalkan prinsip gravitasi. Justru dengan prinsip gravitasi, para ahli aerodinamik membuat suatu simulasi, sebuah penemuan disimulasikan sehingga dimungkinkan adanya gerak aerodinamik di angkasa. Muncul penemuan seperti pesawat terbang, drone, sebagainya. Nah, penemuan-penemuan ini tidak membatalkan hukum-hukum gravitasi. Hukum gravitasi tetap ada. Hanya saja dengan cara tertentu manusia mengkreasikan penemuan baru dengan memanfaatkan hukum-hukum tersebut. Sama seperti para sofis, kalangan-kalangan yang menggunakan falasi untuk retorika, dia tidak membatalkan hukum-hukum logika, hanya saja dengan kehendak bebasnya ia bisa mengkreasikan hukum-hukum tersebut dengan ekspresi-ekspresi yang berlainan. Nah, jika seseorang sampai pada keyakinan tertentu, dia sampai pada penyingkapan tentang kebenaran. Namun dengan free will-nya dia bisa mengambil sikap menerima atau menolak. Walaupun ia tidak membatalkan hukum-hukum tersebut. Ketika ia yakin tidak menguatkan hukum-hukum tersebut atau pernyataan-pernyataan tersebut atau kebenaran tersebut, dengan menolaknya dia tidak membatalkan keyakinan atau kebenaran, tidak membatalkan kebenaran atau pernyataan atau hukum-hukum tersebut. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup itu dulu ya untuk saat ini, Bung Bis. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang.